Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi semuanya, yaitu kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dalam perlindungannya. Diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan besok di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat beliau. Anak-anakku semuanya kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin, pada kesempatan kali ini setelah sekian lama, ya, sudah setengah bulan lebih kita berhenti dari tatap muka, kerjaan, tugas karena libur di akhir semester. Kita sekarang bisa berjumpa lagi, yaitu masih dalam pelajaran Quran hadis. Maka dari itu untuk kalian semuanya, khususnya kelas 9 ini, waktunya sangat pendek, sangat ringkas. Karena kemudian ini sudah Januari, Februari, Maret. Padahal LKS ini harus diselesaikan dalam pembelajaran yang tersisa beberapa bulan tersebut. Maka dari itu saya mohon untuk anak-anak berkonsentrasi, belajar dengan sungguh-sungguh karena waktunya sangat pendek dan untuk pembelajaran ini masih sistem jarak jauh. Maka dari itu mari kita buka. Belum ya, anak-anak belum punya LKS, maka sementara kami sampaikan dulu. Nanti kalau sudah mendapat LKS baru dilihat-lihat, oh yang diterangkan kemarin seperti ini. Yaitu pelajaran yang saya sampaikan untuk pertama kali ini adalah menuntut ilmu. Ya, karena bab yang pertama itu tentang mat sudah ada dibahas di tajwid, tentang gharib dibahas di tajwid. Maka langsung sekarang adalah menuntut ilmu. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan potensi baik juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk. Tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah sertakan dalam kelahirannya. Jadi di dalam diri manusia ini ada potensi kebaikan, ada potensi buruk. Tinggal kita nanti yang mengarahkan, tinggal orang-orang di sekeliling yang memberi motivasi, mengarahkan menjadi baik ataukah menjadi buruk. Ya, karena sejak lahir sudah dikasih. Jika seorang mampu mengolah potensi baiknya, artinya bergabung, berhubungan, kumpulnya kepada orang-orang baik, orang-orang yang suka belajar, orang yang suka menuntut ilmu, maka ya, atau orang-orang yang menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, itu, maka dia pun akan menjadi orang yang baik. Dan sebaliknya, jika potensi buruk yang dihidupkan dalam dirinya, artinya dia selalu berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari akidah, dari orang-orang yang jauh dari pengetahuan, pemalas dan sebagainya, maka dia juga akan menjadi orang-orang yang tersesat, bertentangan dengan aturan Allah. Gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang itu, ya, termasuk golongan orang-orang yang taat aturan Allah atau sebaliknya. Orang yang taat aturan Allah maka ia akan dilihat dari segi haliyah sehariannya. Orang-orang yang berpotensi baik itu bisa dilihat, yaitu termasuk adalah cirinya rendah hati,
ya, rendah hati, tidak mudah emosi, terus memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya, ya, menjadi orang pemalu. Pemalu itu bukan artinya kalau disuruh untuk kebaikan malu, enggak, tapi justru dia itu akan malu jika berbuat kejelekan, malu jika tidak menuruti atau tidak menjalankan perintah Allah, terutama kepada Allah, malu. Karena al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Tetapi sebaliknya orang yang tidak taat aturan Allah, ia akan menunjukkan keangkuhannya, sombong, cirining nih. Cirinya orang potensi buruk dihidupkan menjadi orang yang buruk. Contohnya sombong, angkuh, berfoya-foya, egois atau mementingkan diri sendiri, emosinya tinggi, tidak punya sosial, ya, dan sebagainya. Tidak peduli dengan orang lain, tidak suka tolong menolong, tidak suka berbuat baik. Yes. Gaya hidup materialis, ya, adalah beberapa contoh sikap jauh dari aturan Allah. Orang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhannya. Kon ibadah malas, tidak mau, itu adalah potensi keburukan lah yang selalu dihidupkan karena akibat daripada pergaulan, perkumpulan, hubungan yang menjadikan dia adalah buruk. Kalau kita melihat surat Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Yang artinya abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Ini adalah tentang menuntut ilmu, ya. Tapi di sini kalau kita melihat dari surat Abasa, nanti kalau kita melihat dari hadisnya itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Quran surat Abasa 1 sampai 10 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang Dia kehendaki. Tidak usah, jadi anjing Nabi, contohnya kamu tidak usah berpaling wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya, dan janganlah terlalu berharap orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu akan terus sadar, langsung sadar masuk Islam. Allah lah nanti yang akan memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja secara umum, tidak mengkhususkan.
Secara umum semuanya disampaikan. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi orang yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Wajib bagi kita menyampaikan. Quran surat Abasa 1-10 juga mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin. 1. Wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. 2. Memberikan pelayanan yang profesional, proporsional dan profesional. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnudzon. Harus bersikap cermat dan hati-hati dengan mengambil suatu tindakan. Berarti punya sifat husnudzon itu guru itu jelas wajib. Jangan menyangka anak-anak udah males, tidak mau belajar, akhlaknya kurang baik. Mari kita husnudzon, karena husnudzon itu termasuk juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah untuk anak-anak kita. Itu. Kemudian yang terakhir, soal akan saya bacakan ya, 3-4 saja. 1. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Terjemahan lafaz tersebut adalah A, ini diperhatikan. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. B. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. C. Karena telah datang seorang buta kepadanya. D. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Soal yang kedua, ajaran agama Islam harus diberikan kepada A. Pilihan A. Orang-orang yang kaya saja. B. Siapa saja yang datang dan membutuhkan. C. Orang-orang Arab. D. Para penguasa dan pejabat. Soal yang ketiga, keterangan tentang datangnya seorang yang buta kepada Nabi saat beliau berdakwah kepada para pemuka Quraisy terdapat dalam surah Abasa ayat A1, B2, C3, D4. Soal yang keempat, arti lafaz az-zikra pada surat Abasa ayat 4 adalah A. Petunjuk, B. Kekayaan, C. Penyucian, D. Pengajaran. Jika Anda soalnya tadi apa ya, silahkan diulang-ulang dan diputar kembali. Itu nanti jawabannya dikirim di Google Form ya, yang linknya sudah tersedia nanti. Kami harap semuanya anak-anak untuk aktif mengikuti pembelajaran ini, karena mohon pengertianlah, anak ini sudah akhir kelas, yaitu di MTS, jenjang MTS. Maka bersungguh-sungguhlah, berniat untuk mencari ilmu Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena anak-anak juga belum dapat LKS, maka tidak pantas untuk terlalu banyak materinya, bingung nanti. Dari saya, apabila dalam menyampaikan materi ada kekhilafan, semoga Allah memberikan ampunan dan anak-anak diberi kecerahan dalam hati untuk menerima ilmu Allah, kemudian menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.